일단 뭐 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비로 교체를 했는데 Indonesia sengaja mengalah demi kelabui Jepang. Begini kata Shin Tae-yong. Jadi harapan saya, Indonesia sengaja mengalah demi kelabui Jepang. Begini kata Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara eksklusif setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih tim nasional Indonesia memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait kekalahan timnya dengan skor 2-1 atas lawan kuat dari Asia Timur. Sang pelatih mengakui bahwa kekalahan tersebut bukanlah hasil dari ketidakmampuan pemain atau strategi yang tidak efektif, melainkan merupakan langkah yang disengaja untuk mengecoh lawan berikutnya. Pelatih itu mengungkapkan bahwa tujuan utama dari taktik tersebut adalah untuk menipu tim kuat lainnya yang akan dihadapi Indonesia dalam pertandingan penting mendatang. Ia menyatakan bahwa mengalah dengan selisih kecil kepada tim lawan adalah bagian dari strategi jangka panjang yang dirancang untuk memberi kesan bahwa tim Indonesia berada dalam kondisi yang lebih lemah dari yang sebenarnya. Dengan demikian, pelatih berharap tim lawan akan meremehkan Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai keuntungan di laga selanjutnya. Terkadang, kekalahan adalah bagian dari permainan yang lebih besar, ucapnya dengan tenang. Kami memiliki rencana yang lebih besar untuk pertandingan mendatang, dan ini semua adalah bagian dari itu. Strategi kami bukan hanya soal memenangkan satu pertandingan, tapi memenangkan keseluruhan kampanye kualifikasi. Pelatih itu menegaskan bahwa dalam sepak bola, kejutan seringkali menjadi kunci kesuksesan. Dengan tidak menunjukkan potensi penuh tim, ia berharap bisa mengejutkan lawan besar di laga berikutnya, yang sudah sangat diprediksi akan berlangsung sengit. Ini bukan tentang kalah atau menang dalam satu pertandingan, tetapi bagaimana kita merencanakan langkah-langkah menuju tujuan akhir. Kami tahu lawan akan memperhatikan setiap gerakan kami dan kami memanfaatkannya. Pernyataan ini tentu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat sepak bola. Namun strategi yang digunakan pelatih tersebut tetap penuh dengan misteri hingga pertandingan berikutnya. Apakah langkah ini akan membuahkan hasil yang diharapkan atau justru menimbulkan lebih banyak tantangan bagi tim nasional? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Timnas Indonesia bertekad balas Cina di pertemuan kedua. Timnas Indonesia bertekad akan membalaskan kekalahan melawan Cina dengan skor 1-2 di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, Selasa malam, pada pertemuan kedua mendatang yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di kandang sendiri. Hal ini dikatakan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers pasca laga Selasa, setelah menyaksikan anak-anak asuhnya pada laga tersebut tampil dominan dengan 74% penguasaan bola dan juga unggul kreasi peluang dengan 14 tembakan yang 6, diantaranya tepat sasaran. Saya pikir kami mendominasi pertandingan hari ini. Dan pertandingan berikutnya tahun depan di kandang kami mungkin akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan melawan Cina ini. Kata Shin, Cina keluar sebagai pemenang pada laga itu berkat gol-gol yang dilesakkan Bae Helamu Aboudouaily pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Tom Hae pada menit ke-86. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai kekalahan ini karena tim Garuda tak menyangka dengan strategi yang diterapkan tim tuan rumah. Menurutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu menerapkan strategi klasik seperti umpan-umpan panjang dan juga kick and rush, dan hal ini, kata dia, agak memalukan. Karena kami kalah di pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan. Namun, saya tidak pernah menyangka tim Cina akan bermain seperti sepak bola yang sangat-sangat klasik, seperti bola panjang, menggunakan tendangan, menggunakan bola panjang, dan hanya tendangan dan serangan. Jelas dia. Lebih lanjut, ia merasa gol pertama yang diciptakan Cina adalah karena kesalahan beknya, Shane Patinama, yang gagal menjaga bola yang akan keluar lapangan dengan baik. Pada momen ini, Sheng Longjiang berhasil mencuri bola dari Patinama, sebelum kemudian mengirimkannya kepada Bae Helamu Aboudouaily, yang bebas di depan gawang. Namun, alasan kami kebobolan gol pertama adalah kesalahan bek. Mungkin itulah penyebab kesalahan yang menyebabkan tim kita kalah pada pertandingan hari ini, kata Shin.
saya sebenarnya tidak mengapresiasi gaya bermain tim Cina. Pertandingan berikutnya, kami akan memiliki persiapan yang lebih baik. Tambahnya, Paes puji Rizky Ridho saat bicara mimpi besar Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes memberikan pujian kepada Rizky Ridho dengan menyebutnya bakat terbaik usai laga Cina versus Indonesia. Timnas Indonesia menelan kekalahan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong itu kalah 1-2 dari Cina pada pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai pertandingan, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan untuk mencapai mimpi besar lolos Piala Dunia 2026 tidak pernah mudah. Mimpi besar tak pernah datang dengan mudah, bersama kita kuat. Tulis Rizky Ridho dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 16 Oktober. Unggahan Rizky Ridho itu kemudian mendapatkan komentar dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes misalnya yang memberikan pujian kepada Rizky Ridho. Bakat terbaik, ucap Paes di kolom komentar Instagram Rizky Ridho. Dalam pertandingan menghadapi Cina, Timnas Indonesia tertinggal 0-1 pada menit ke-21 Behram Abduweli. Cina kemudian mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Zhang Yuning pada menit ke-44. Kemudian Timnas Indonesia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Tom Hai pada menit ke-86. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia tertahan di posisi keempat klasemen grup C dengan torehan 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Timnas Indonesia masih memiliki 6 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski baru telan kekalahan, namun gelandang Timnas Indonesia Tom Hai mampu membangkitkan semangat para pendukung skuad Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 hari Selasa, 15 Oktober 2024. Lalu, Timnas Indonesia telan kekalahan tipis 201 dari Cina. Bertanding Qingdao Youth Football Stadium, Timnas Cina mampu unggul berkat gol-gol yang dilesakkan Behram Abduweli menit ke-21 dan Zhang Yuning menit ke-44. Sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Tom Hai pada menit ke-86. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia gagal naik posisi di klasemen sementara grup C dan tertahan di posisi kelima dengan 3 poin. Meski begitu, peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka lebar. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya banyak sisa pertandingan di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Selain itu, anak asuh Shin Tae-yong juga bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur putaran keempat dengan finish di urutan 3 dan 4. Berkaca dari kondisi tersebut, gelandang Timnas Indonesia Tom Hai turut membakar semangat para supporter Garuda. Melansir dari postingan media sosial pribadinya, Tom Hai menuliskan caption singkat yang berhasil membuat supporter kembali optimis jika Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026.